Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Bagaimana dengan paslon 03, Bang Ciko Sungkan juga kan kemarin Prof Mahfud? Beberapa hari ini memang banyak analisa-analisa ya dari para pengamat maupun dari pesaing-pesaing kita. Termasuk Mas Panggi tadi nih analisa. Tapi kan ini masih analisa. Yang paling tahu betul kan kita, gitu. Nah. Dan yang paling tahu betul banget itu Pak Mahfud. Dapurannya gimana dapurannya? Nah, dapurannya adalah gini. Sebenarnya bukan karena sungkan atau memang betul ada yang ditahan ketika berdebat di Cawapres itu. Mengakui itu ya? Ada yang ditahan, tapi alasannya berbeda. Asal tahu bahwa masyarakat kita itu juga bukan masyarakat yang suka hal-hal yang sifatnya konfrontatif. Jadi itu bagian dari strategi. Apalagi Gibran ini kan hampir separuh dari usianya Prof Mahfud sendiri gitu ya. Maksudnya jauh lebih muda lah gitu. Kita juga nggak mau came off as someone who is bullying anak yang lebih muda gitu. Itu jujur aja. Karena kalau kita bicara soal kritik ke pemerintah, baru kemarin Prof Mahfud begitu keras mengkritik pemerintah soal investasi yang ugal-ugalan yang menyebabkan terjadinya kebakaran tungku smelter. Nah itu jelas ada di beberapa ini. Dan kata-kata itu kan jelas. Dia sebagai Menko Polhukam mengkritik pemerintahan di mana dia menjadi salah satu menteri di kabinet ini. Nah, dan juga justru yang dikatakan tadi bahwa Prof Mahfud mendapat hadiah kalau nggak nganggur ya nggak juga lah. Prof Mahfud ini kan punya kurikulum vitae jauh begitu hebat ya jauh sebelum Pak Jokowi menjadi presiden bahkan. Jadi dia bisa bekerja di mana saja seperti dia pernah bekerja di konsultan hukum perusahaan multinasional. Gaji-gaji 150 juta aja gampang lah dia cari gitu di perusahaan-perusahaan swasta. Jadi pada prinsipnya itu yang saya ingin sampaikan bahwa sama sekali tidak ada masalah pekewuh Gibran sebagai anak presiden. Justru pekewuhnya adalah karena Gibran ini anak muda yang baru tampil dengan pengalaman yang dianggap minim dibanding yang lain. Ya, kita juga nggak mau terlihat di mata publik bahwa kita membuli seseorang yang lebih muda dan agak kurang dalam pengalaman. Yang kedua, selain strategi itu, tapi itu juga naturally dari dalamnya Prof Mahfud maupun saya rasa Gus Imin sendiri kan sebagai orang-orang yang punya adab, punya etika, ya kan, orang-orang tua yang mau ngemong anak yang lebih muda itu saya itu hal yang biasa. Ini orang Indonesia nih, kita di Indonesia, ini bukan debat di Amerika. Itu salah satunya strategi, tetapi juga strategi itu tidak begitu sulit dilakukan oleh Prof Mahfud, mungkin oleh Gus Imin juga, karena kita orang Indonesia. Kita juga nggak mau came off as sombong atau lebih hebat. Emang kalau nyerang sombong, Bang? Apa? Emang kalau nyerang sombong? Begitulah kira-kira. Oke, silakan Bang Habib. Jadi kayaknya hari ini kita sepakat bertiga ngeroyok Pak Pangi nih. Ya, jadi gini, oke lah ya, soal debat sudah selesai kemarin. Kalau indikator kemarin Pak Burhan bilang Pak Gibran memang dibilang outstanding ya, 56% ya dibanding yang dua. Cuman saya justru akan mengapresiasi Pak Mahfud dan Pak Gus Muhaimin ya. Kalau saya melihat justru memang bukan karena sungkan takut ya terkait jabatan, sangat jauh dari itu. Dua orang ini adalah sosok negarawan ya yang ada bersama Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir setidaknya, dan ada kebersamaan dalam konteks ideologi. Jadi kebersamaan, kekeluargaan yang keakraban ya, kekompakan selama ini di mana kita lihat hasil kerja mereka ya kan ya, bersama Pak Jokowi, approval rate terhadap pemerintahan saat ini kan bagus sekali ya kan, sehingga itulah yang terbangun. Jadi memang susah kalau diharapkan demokrasi kita plek-tiplek dengan di Amerika praktek-prakteknya gitu kan ya. Nah, penampilan Prof Mahfud dan Gus Muhaimin sendiri ya, menurut saya lebih baik daripada penampilan Pak Ganjar maupun Pak Anies, gitu kan ya. Kita lihat dari latar belakangnya juga menurut saya ya, beliau berdua ini lebih cocok jadi capresnya sebetulnya daripada menjadi cawapres. Ini kan orang keren-keren Pak. Prof Mahfud ya kan ya, dalam konteks pengalaman dia 3 dimensi ya. Judikatif, parlemen, eksekutif ya. Santri juga ya kan, apalagi Gus Muhaimin. Gus Muhaimin itu saya kenal dari saya sangat muda ya kan, sudah aktivis yang luar biasa, lincah ya, pintar. Artinya dalam konteks kapasitas secara keseluruhan maupun penampilan di debat, beliau berdua ini lebih baik daripada capres-capresnya menurut saya nih ya, mohon maaf ya. Sehingga ketika tampil kemarin dengan gaya yang elegan, gaya yang memang mencerminkan itulah politisi kita, politisi Indonesia. Gak bisa sama begitu di panggung hajar-hajaran, bukan karena takut Pak Pangi,
bukan karena jabatan. Apa yang ditakutkan? Jabatan tinggal berapa bulan gitu kan ya? Nggak ada, saya pikir gitu. Unsur-unsur itu nggak. Tapi karena memang kedekatan, karena kesamaan yang diperjuangkan. Hatinya merah putih semua gitu loh. Pak Mahfud ya kan ya, kemudian Pak Muhaimin, Pak Jokowi, bapaknya Gibran ya, termasuk Mas Gibran ya kan ya. Artinya ini kedekatan hati. Jadi nggak boleh dipaksakan hanya karena kontestasi kita harus berkelahi di apa namanya, di hal-hal yang nggak substansi. Gagasan bukan tidak disampaikan, gagasan-gagasan besar disampaikan oleh Gus Muhaimin, gagasan-gagasan besar disampaikan oleh Pak Mahfud ya kan ya. Itu kan ditangkap publik, tinggal saja publik nanti menilai gitu loh. Jadi bukan karena jabatan ada, itu tadi ya. Nah, ini tapi yang lebih penting itu lebih pantas jadi capres. Nah ini justru menarik, Mas Pangi. Kalau kita lihat tadi pernyataan ini sikap dari Partai Gerindra, partai pengusungnya Pak Prabowo dan juga Gibran, yang kemudian menyatakan bahwa ini enggak karena jabatan kok, Prof Mahfud sama Gus Imin ini dibandingkan dengan capresnya. Apa yang bisa ditangkap dari pernyataan ini? Itu dulu, Mas Pangi. Saya memikirkan bagaimana nuansa kebatinan Pak Anies hari ini ya. Begitu kebingungannya Caimin gitu, antara IKN aja masih bingung kan. Karena memang ini yang membuat embarkasi ideologi partai yang tidak jelas antara koalisi dengan partai pemerintah kan. Sehingga memang hari ini bagaimana kita bicara perubahan gitu. Anies kan juga nuansa kebatinan juga terganggu kan. Ketika Nasdem masih di koalisi pemerintah kan. Sehingga tidak loss untuk memberikan masukan yang keras gitu, kritik yang bukan kaleng-kaleng gitu, kritik yang betul-betul tegas, jelas kemana sikapnya. Karena selama ini nggak jelas kritik-kritik yang disampaikan? Ya IKN saja sebenarnya masih abu-abu, sampai sejauh ini masih abu-abu. Maksudnya kita mikirkannya abu-abu, enggak. Tapi mereka mengatakan juga masih jelas gitu, udah jelas katanya. Nah contoh begini, Gibran sebenarnya ketika menggunakan istilah yang singkatan ya, yang tidak dipahami, yang tidak populis, yang kemudian membuat orang itu kemudian mengatakan, bukan saya ya, banyak netizen atau publik atau di Instagram atau di TikTok itu mengatakan, menjelaskan bahwa ternyata memang Caimin tidak punya wawasan gitu, tidak punya kecerdasan. Padahal itu kan banyak juga mazhab yang lain menyatakan bahwa ini adalah pertanyaan jebakan, mirip dengan pertanyaan Presiden Jokowi 2019 yang dibuat singkatan, kemudian singkatan itu tidak dibacakan lagi, dan itu kan mempermalukan sebetulnya. Nah, apakah itu Caimin tidak merasa? Kalau dia polos, mungkin dia tidak merasa, oh ini biasa saja. Tapi bagi netizen di Instagram, oh ini nggak punya wawasan, nggak memahami semua ilmu. Memang ini istilah, jangankan Caimin, saya juga nggak ngerti istilah ini. Mungkin orang-orang hebat di Republik ini, Bang Ciko juga nggak akan paham itu istilah begitu. Tapi publik membaca bahwa Caimin tidak punya kecerdasan, tidak punya wawasan. Itu adalah bagian dari taktik, strategi. Nah, apakah tidak boleh kita ofensif? Boleh. Bahkan justru kan kenapa Caimin tidak membalikkan ya, itu? Kenapa tidak dilakukan? Tidak dilakukan hal yang sama. Misalnya buat aja istilah 10, buat kepanjangan-kepanjangan, Gibran juga nggak akan paham itu. Apalagi kepanjangan itu tidak dipersingkat dengan singkatan apa gitu kan? Nah itu kan taktik dalam debat. Tapi ada juga tapi ada juga Mas Ciko bilang bahwa dalam debat ini adalah yang dilihat itu bukan soal kecerdasan, bukan soal wawasan, tapi adalah karakter. Kemudian personalnya, orang yang teduh, jernih berpikir, tidak emosional, katanya begitu. Tapi di TikTok saya lihat dia katakan Caimin nggak punya wawasan, nggak punya kecerdasan, dan itu artinya Gibran berhasil di situ. Itu apakah tidak ofensif? Ofensif itu menjatuhkan, Kak. Jelas itu menjatuhkan. Itu tanyakan strategi. Langsung bagian, kenapa Bang? Kenapa pada saat itu tidak dibalas saja dengan serangan-serangan yang sama? Tidak seperti Caimin biasanya. Agak shock juga saya sama Bang Pangi tadi ya. Jadi sebenarnya begini, kita izin Bang. Dilus-lus aja Mas. Ofensifnya di sini ya. Selepet. Jadi sebenarnya yang mau kita pertontonkan di dalam debat cawapres maupun debat capres itu adalah kedewasaan kita dalam berpolitik. Kedewasaan kita hari ini untuk menyongsong 2024. Artinya begitu. Gibran nggak dewasa kemarin dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan itu? Oh tentu nggak, justru kita mau menunjukkan bahwa respons yang kita tunjukkan, bagaimana kita menampilkan itu bukan hanya dalam konteks ofensif atau defensif, tapi justru apa sih esensi yang mau kita tunjukkan kepada publik begitu dalam konteks kedewasaan berpolitik itu tadi. Jadi sehingga bukan poin antara, sebenarnya kalau kita lihat tadi Bang Pangi menggarisbawahi minim dari gagasan atau minim atau sangat kurang begitu seorang Gus Imin begitu. Buat saya rekam jejak beliau sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan bahwa selama ini sudah sejauh apa kredibilitas dan kualitas yang dibangun oleh seorang Gus Imin begitu.
Jadi sebenarnya tanpa beliau harus menampilkan di momen at momen kualitas beliau secara individu itu juga sudah menjadi mata yang jelas gitu di publik gitu, bahwa sebenarnya Gus Imin sedang menunjukkan kualitasnya bagaimana berpolitik yang dewasa tadi itu. Oke, bagian mungkin gini, kok tadi kan Mas Pangi menyampaikan bahwa ini ada kekhawatiran karena memang menterinya PKB ini masih ada dalam kabinet. Nah ini kan jadi pertanyaan publik juga. Sementara tim Anda ini mengusung perubahan. Kenapa kalau misalnya mengusung perubahan itu tidak mengambil positioning yang jelas, menarik saja menteri-menteri yang ada di kabinet? Menjawab itu bagaimana? Kalau memang tidak ada kekhawatiran soal itu? Ya jelas tidak ada kekhawatiran pertama. Terus lalu kedua juga korelasi tentang menarik diri atau tidak menarik diri itu bukan pada konteks pro atau kontra. Toh juga dari dalam lingkungan pemerintahan pun kita juga lebih mudah untuk menyampaikan apa yang menjadi konteks kita, apa yang menjadi gagasan kita terhadap perubahan yang menjadi aspirasi dari masyarakat bawah. Contohnya gitu apa? Terkait keresahan-keresahan gitu. Semua apa yang jadi visi misi yang kita bawa, apa yang kita lihat dalam koridor-koridor, bahkan di beberapa kesempatan Caimin juga jelas menjelaskan gitu kepada audiens di kampanye-kampanye kita bahwa ya kita jelas dengan program perubahan kita, bahwa pemerintah terkait dengan program-programnya selama ini yang tidak atau yang dirasa kurang berpihak kepada publik terkait dengan tadi yang dibahas IKN tadi. Sebenarnya secara kontekstual sudah jelas kita menarasikan tentang IKN seperti apa begitu. Seperti apa Bang Jadi penjelasannya? apa yang harus kita lihat dari konteks IKN, sejauh mana produktivitasnya terkait kebutuhan masyarakat, terkait kebutuhan rakyat gitu. Di sisi lain yang harus kita lihat masih banyak masyarakat kita sebenarnya secara kebutuhan yang IKN ini dibangun perlu waktu bertahun-tahun. Pertama. Lalu yang kedua ada urgensi tentang kebutuhan pokok masyarakat yang saat ini mulai dari pupuk itu lumayan mahal, lumayan langka, lalu juga kebutuhan pokok juga sangat sulit gitu. Urgensinya ada di mana? Jadi konteks kita secara objektif melihat bahwa akal sehat kita terkait program-program yang ada itu mengawalnya lebih ke situ. Oke, ini tadi belum terjawab pertanyaan saya, tapi nggak apa, nanti saya ke Bang Gia lagi karena kita harus berbagi durasi juga. Oke, Bang Ciko, kenapa kemudian menteri-menteri yang ada di kabinet yang memang itu merupakan menteri dari PDI Perjuangan tidak ditarik saja kalau memang ini mau mengkritik? Kenapa nggak yang lain aja keluar? Itu kan pertanyaan publik. Itu hak politik kita. Kita 2 kali loh mencalonkan Presiden Jokowi. Ya kan, bahkan kalau kita bicara soal sosok Presiden Jokowi sejak awal dia masuk ke politik itu kami yang mencalonkan. Jadi ya kan? standing point Anda hari ini sebenarnya adalah apa? sebagai hak politik, itu satu. Yang kedua, kenapa juga menteri-menteri itu tidak? Kita merasa kita juga bisa berbuat banyak di dalam pemerintahan, termasuk self criticism, mengautokritik pemerintahan sendiri yang kadang-kadang melakukan hal-hal yang sembarangan misalnya atau serampangan dalam investasi. Itu yang disampaikan oleh Prof Mahfud kemarin. Prof Mahfud juga beberapa kali menyoroti berbagai kasus yang tidak diselesaikan oleh aparat atau institusi pemerintah yang lain sehingga itu bisa diselesaikan. Jadi kita mempunyai sumbangsi yang besar dan kita merasa dengan berada di dalam pemerintah sekarang itu kita juga berjuang untuk rakyat gitu dan tetap melakukan otokritik gitu. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Dan ketika sudah masuk masa pemilu, nah ini kan kontestasi yang kebetulan berada masih dalam pemerintahan yang berjalan gitu. Kita juga harus mulai membuka mata masyarakat bahwa menjadi demokrasi yang dewasa itu tidak masalah. Karena ketika kita sudah masuk ke dalam masa pemilu, kampanye, tentunya kita bicara tentang program-program di masa depan. Bukan program-program yang tinggal 1 tahun lagi, tidak sampai 1 tahun lagi ini gitu. Jadi ke depannya kita akan katakan apa yang kurang kita akan perbaiki, apa yang belum sempurna kita sempurnakan, apa yang lambat kita akan percepat. Nah itu aja. Oke, Bang Habib berarti ini memberikan autokritik, memberikan kritikan tapi masih berada di dalam kabinet. Itu hal yang bermasalah atau memang ini kondisi politik di Indonesia memang harus boleh nggak Ini, sebentar aja? bentar. Saya mau kasih contoh aja. Bentar. Gerindra misalnya, dia di DPR tentunya sering juga mengkritik mitra-mitranya. Oke, Gitu kita bagi dulu, Nggak ada Bang masalah. Ciko. Iya. Silakan, Bang Habib. Biar selesai aja. Edukasi politik yang bagus sekali ya, pertunjukan politik yang bagus sekali buat masyarakat kita. Kita berbeda ya dalam konteks kontestasi, tapi dalam konteks komitmen di dalam pemerintahan kita dalam satu barisan yang sama. Ini kan namanya kontestasi ini cuma sampai Februari, ya kan ya. Setelah Februari saya pikir nggak ada masalah lagi.
pemerintahan masih berlanjut ya kan, dan kita tetap akan berhubungan baik satu sama lain dalam konteks membangun bangsa. Bukan tidak mungkin ya setelah pemilu ya kan, komposisi kabinetnya juga ada teman-teman dari paslon 1 ya kan, ada teman-teman dari paslon 3. Jadi kita bedakan, saya sepakat dengan Pak Ciko. Kalau kita kampanye nih, tahapan dan jadwalnya ini kan kampanye sejak tanggal 28 November ya kan, kita sampaikan aja sekeras-kerasnya kritikan kita ya kan, yang masing-masing terhadap program paslon lain ya kan ya. Tapi setelah itu kan ya kita kembali ke apa namanya, fakta sejarah bahwa kita sebagai bangsa yang sama punya komitmen yang sama, punya ideologi yang sama, punya tujuan perjuangan yang sama, nggak ada masalah gitu loh. Jadi kalau teman-teman masih di dalam koalisi, menurut saya bagus sekali. Nggak akan disemprit ya Bang kalau ngasih kritik? Loh, Anda lihat ya kan, selama ini dua kementerian paling penting di bidang hukum, Pak Menko Polhukam, kemudian Pak Menkumham, itu kan istilahnya dapur hukumnya pemerintahan itu ada di kubu orang yang tidak ada sama Pak Jokowi. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah kok. Semua persoalan semua program di bidang hukum berjalan begitu kan ya. Begitu juga Kementerian Tenaga Kerja misalnya ya, Mbak Ida Fauziah, Kementerian Desa ya kan ya, tetap bisa berjalan karena terlepas dari hiruk pikuk kepemiluan ini, kita tiap hari bertengkar nih dengan Pak Ciko ya kan. Walaupun sekarang Pak Ciko pakai seragam Gerindra nih, ya. Tapi ini kan rakyat harus diurus, benar nggak? Rakyat harus diurus, bos. Pemerintah harus tetap jalan, dan itu komitmen kita bersama. Jadi inilah yang saya bilang, praktek berdemokrasi di kita kan kita mencari jalan sendiri, nggak bisa kita cangkok bulat-bulat dari apa yang terjadi di Amerika Serikat, ya kan? Nggak bisa. Kita teori itu kan berdasarkan praktek yang terbaik ya. Kita bisa bikin teori-teori tersendiri ya, yang menurut kita paling pas bagi bangsa dan negara kita. Buktinya apa? Yang dikritik misalnya teman-teman sudah bertempur lalu rekonsiliasi. Hasilnya kan bagus. Selama 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi maksimal ya kan, kita melewati badai pandemi, kita salah satu dari sedikit negara yang bisa melewatinya dengan sangat baik sekali. Coba Anda bayangkan, di masa pandemi itu kan 2020, awal pandemi, itu lagi hot-hotnya. Kalau tidak ada rekonsiliasi, misalnya waktu itu, bagaimana kita bisa menghandle itu pandemi? Pasti berantakan sekali. Berarti melihat politik nggak bisa hitam putih, kurang lebih kayak gitu lah kalau saya tangkap dari Bang Habib. Tapi lirikannya nggak setuju kayaknya. Benar, tapi setelah jeda, kita akan coba gali dari Mas Pangi, melihat fenomena berada di dalam koalisi yang sama, tapi kemudian ingin mengkritik. Apa yang bisa kita tangkap dari pesan itu? Kami akan hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.